Oke, saudara sekalian, kita masuk kepada kuliah kita yang ke-6, bagian 6. Saya akan melanjutkan tentang reformasi tadi. Setelah kita bicara mengenai sungai seperti itu, reformasinya bagaimana, saudara sekalian? Dimanakah reformasi kita? Yang pertama, memandang sungai itu janganlah memandang sebagai saluran drainase alamiah, tapi pandanglah sungai itu sebagai ekosistem seperti yang sudah lihat seperti ini. Sistem ekologi hidrolik daripada sungai yang kompleks dari sisi biotik, abiotik maupun masyarakat yang tinggal di kanan kiri sungai itu. Nah, saudara sekalian, satu lagi reformasi, kita harus memandang bahwa sungai itu sebagai aset, sebagai suatu kekayaan yang bisa kita manfaatkan yang dengan memeliharanya. Bukan sungai itu sebagai satu sarana untuk membuang air saja. Kalau dia sebagai aset, manfaatnya seperti apa, saudara sekalian? Manfaat yang pertama adalah sebagai sumber air dan sedimen. Tentu saja kita akan bisa mendapatkan air bersih dari sungai itu untuk kebutuhan kita. Kita kadang juga bisa mendapatkan sedimen, pasir misalnya, secara proporsional dari sungai yang membawa pasir dari hulu ke hilir. Aset morfologi artinya bahwa kelak-kelok daripada sungai itu juga merupakan aset. Melengkungnya sungai, ada endapannya di kanan kiri, kemudian ada erosi di sebagian luar dan sebagainya, itu juga merupakan aset yang berfungsi secara ekologis dan juga berfungsi secara hidrolis. Secara ekologis, endapan di kanan kiri sungai itu merupakan tempat bertelurnya ikan-ikan. Secara hidrolis, kelak-kelok sungai itu akan menghambat air sehingga ada waktu sungai itu untuk meresapkan airnya ke dalam tanah dan lain sebagainya. Ya. Juga aset landscape. Nah, sudah akan bisa melihat banyak sekali hotel, perumahan yang dibangun di satu titik tertentu agar dia bisa melihat cantiknya sungai. Itu adalah aset landscape. Aset yang lain adalah kalau misalnya kita punya landscape sungai yang bagus, yang kelak-keloknya bagus, banyak batu-batuan di situ, maka kita bisa rafting mengikuti sungai itu. Itu hanya mungkin kalau kita menjaga sungai itu tetap asri, tetap penuh dengan tanaman-tanaman, jadi kita akan rafting dengan baik. Juga aset ekologi, karena seluruh flora dan fauna kita bisa temukan di sepanjang sungai itu. Kalau saudara menyusuri sungai, saudara sekalian, saudara akan bisa menemukan satwa langka atau binatang langka yang ada di situ. Tiba-tiba, oh, binatang ini nggak ada, ternyata ada di dekat situ. Saudara akan menemukan fauna-fauna yang sudah tidak ada lagi, tapi ditemukan di pinggir sungai. Jadi sungai dan sempadannya merupakan sebetulnya historik, peninggalan histori alam ini untuk kita semuanya, yang perlu kita pelihara. Di sungai itulah flora dan fauna bertahan hidup. Sedangkan di luar sungai, di luar sempadan sudah dipakai manusia, mereka terdesak dan ke sungai. Banyak kita temukan biawak, banyak kita temukan ular, banyak kita temukan berbagai macam spesies yang ada, yang dulu ada. Juga aset sosial budaya, karena kita lihat bahwa semua budaya, Majapahit misalnya, Sriwijaya, atau sekarang Mataram yang ada di Solo, itu terkait dengan sungai yang ada di situ, karena sungai memberikan pasokan air, karena sungai juga memfasilitasi fasilitas transportasi ketika transportasi dominan pada waktu itu transportasi air. Jakarta pun seperti yang kita lihat ada 13 sungai menuju dari selatan ke utara yang dulunya pun pernah digunakan sebagai mode transportasi atau infrastruktur untuk transportasi. Saudara sekalian, demikian juga wisata, sekarang berkembang wisata sungai di berbagai tempat. Di Jogja akan dibangun wisata sungai Code, di Jakarta juga akan dikembangkan wisata-wisata sungai di sungai-sungai Ciliwung misalnya, di Bangkok, di Paris dan sebagainya sudah terbiasa. Di Eropa, sungai itu menjadi tempat wisata. Tapi wisata yang bagaimana, saudara sekalian? Wisata yang ekologis, wisata yang ramah lingkungan yang perlu kita kembangkan. Bukan wisata yang membendung sungai, kemudian membuat sungai itu menjadi petak-petak, ya, membeton dinding kanan kiri sungai, kemudian orang melakukan wisata di situ. Bukan itu, saudara sekalian. Itu perlu direformasi. Ya, reformasinya adalah membuat pariwisata sungai dengan memanfaatkan seoptimal
sekalian, akhirnya sungai bukanlah hanya alur air dan sedimen. Sungai merupakan ekosistem yang terbuka dari hulu sampai hilir. Maka mengelola sungai sebetulnya adalah mengelola ekosistem sungai itu. Bukan hanya mengelola airnya, bukan mengelola sedimennya, tapi mengelola ekosistem dari sungai itu sendiri. Saudara sekalian, kemudian yang kedua, reformasi sungai yang pertama tadi adalah aset. Sungai harus kita lihat sebagai aset. Yang kemarin sungai merupakan tempat air mengalir, drainase, tapi sungai tadi sudah kita pandang sebagai suatu aset. Kemudian reformasi kedua yang saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian adalah perhatian kita terhadap sempadan sungai, saudara sekalian. Sempadan sungai. Sempadan sungai wajib dipertahankan untuk mencegah banjir, keringan, dan longsor. Jadi akan sangat bagus sekali kalau rumah itu ada di titik ini. Ini rumah, ya, ini rumah. Sedangkan kalau kita maju sedikit itu sudah hutan, hutan sempadan. Maju lagi, barulah kita ketemu dengan sungai. Bukan yang terjadi seperti sekarang ini adalah bahwa rumah ini maju terus, saudara sekalian, maju terus sampai di pinggir ini. Ya, di sini. Nah, itu sebetulnya adalah kita sudah merusak sempadan sendiri. Karena sempadan sungai itu mempunyai banyak sekali fungsi terkait dengan sungai dan di luar dengan sungai itu sendiri. So, sekalian, kalau kita lihat sempadan, pertama kita punya sempadan banjir di sini. Ya, sempadan banjir, kemudian sempadan longsor, kemudian sempadan ekologi, ya, kemudian sempadan keamanan, lebar keamanan, kemudian baru masyarakat muncul. Dari sini sudah ada memperhitungkan longsor. Jadi kalau kita membuat bangunan-bangunan di sini, kita akan menghabiskan lebar keamanan, lebar ekologi, lebar longsor. Apalagi kalau kita masuk ke daerah banjir, saudara sekalian, daerah banjir seperti ini, makanya kita akan tinggal di daerah bantaran banjir. Saudara sekalian, itulah yang reformasi yang kedua dari sungai adalah bahwa kita bersama-sama mempertahankan sempadan sungai, karena sempadan sungai pada dasarnya adalah organ daripada sungai itu. Sungai itu terdiri dari palung sungai dan sempadannya. Jadi satu kesatuan yang di situ ada flora, fauna, dan masyarakat yang tinggal di tepian jauh sungai yang merupakan komponen pemelihara sungai itu sendiri. Ya. Saudara sekalian, kita lihat bagaimana sebetulnya yang terjadi. Yang terjadi seperti yang saudara lihat sini. Ini adalah perkembangan adanya. Ini ada proyek yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat sendiri yang membuat tanggul sungai. Bukan tanggul sebenarnya, talut seperti ini. Yang mendesak, dia sudah berada di bantaran sungai, dia sudah ada di sempadan sungai, dia bahkan sudah masuk ke daerah banjir. Kemudian dibuat talut seperti ini, diuruk juga oleh masyarakat atau oleh pemerintah. Setelah itu, saudara sekalian, maka orang-orang berbondong-bondong menempati daerah itu. Pinggir persis, pinggir sungai. Sebetulnya itulah yang terjadi perkembangannya. Kita membuat proyek, membuat siring, membuat talut sungai, kemudian masyarakat berbondong-bondong dari luar daerah masuk ke sini. Namun ada juga banyak juga masyarakat yang sendirinya membuat bangunan itu sendiri, yang membuat ini sendiri, kemudian membangun rumah-rumah di pinggir sungai. Sebetulnya saudara sekalian, ini kalau memang dalam tradisi tidak ada masyarakat yang membangun seperti ini. Yang ada seperti di daerah Kalimantan, Sumatera, pinggir-pinggir sungai itu dengan rumah panggung. Nenek moyang kita lebih arif terhadap sungai daripada kita. Dia tidak membuat bangunan permanen, tapi dia membuat rumah-rumah panggung di pinggir sungai. Karena memang kehidupannya itu secara geografis dia tidak, tanahnya adalah tanah rawa sehingga dia mendekat ke sungai untuk mendapatkan air tawar di situ. Nah, secara tradisi mereka tidak membangun seperti ini. Hanya masyarakat modern saja yang merampas hak sungai itu dan menggunakan sebagai tempat tinggal. Saudara sekalian, nah daerah ini saya akan perbandingkan. Ya, ini adalah daerah
tetap stabil di sempadan sungai, tapi juga tanaman-tanamannya ada. Sementara alutnya ini harus kita bongkar. Tentu saja pola pikir seperti ini, saudara sekalian, perlu diteruskan kepada semua masyarakat maupun penanggung jawab sungai, sehingga kita dalam membuat proyek, bukan proyek yang seperti ini yang kita bangun, tapi proyek yang sebaliknya, ya, yang sebaliknya, yang seperti inilah yang kita kembangkan, ya, saudara sekalian. Saudara sekalian, coba kita lihat lagi. Saudara perhatikan, apa itu? Itu adalah sebuah sungai. Yang dulunya sungai yang berkelok-kelok, yang ada tanamannya, di kanan kirinya ada sempadannya. Tapi kemudian pemerintah atau masyarakat pada waktu itu, atau Pemda, melakukan upaya membangun sungai, tapi justru merusak sungai itu sendiri. Membangun sungai, sudah sekalian akan lihat, dibangun pasangan batu, beton, kanan kiri, tiba-tiba masyarakat kemudian mendesak ke sini. Di sana ada jalan, ya, jalan pinggir sungai, hanya kecil sekali, lama-lama jalan itu sangat kecil. Sampah limbah dari masyarakat masuk langsung ke sini, juga sampah dari sebelah kiri juga masuk ke sungai itu sendiri, dan sungai menjadi tempat pembuangan sampah. Sungai ini sudah bukan sungai lagi, tapi merupakan saluran drainase, ya, yang kotor, yang secara ekologis tidak ada lagi, ekosistem tidak akan muncul di situ, flora fauna tidak bisa tinggal di situ. Peresapan air relatif kecil sekali, sehingga konservasi air juga tidak akan muncul dari situ. Nah, saudara sekalian, bagaimana ke depan? Ya, kalau memang kita sudah sadar semuanya, mari kita reformasi, kita restorasi lagi, kita renaturalisasi lagi sungai, ya, menjadi sungai yang baik, yang secara ekologis maupun hidrolis dan kultur bisa diterima ketiga-tiganya. Saudara sekalian, contoh yang sangat ideal adalah seperti ini. Kalau di sana ada perumahan, saudara sekalian, ada perumahan seperti itu, stop di sini, stop. Perumahan tidak bisa membeli tanah langsung sampai mepet di sungai ini, nggak bisa. Dia harus menghargai sempadan sungai itu pada jarak tertentu. Kalau di luar perkotaan 50 meter atau 30 meter, stop di sini. Perumahan hanya boleh sampai di sana. Di sini adalah tempat sempadan sungai. Sungai itu sendiri yang terkait langsung dengan das di bagian atas sana, baik flora faunanya maupun airnya maupun sedimen anggotanya. Ya. Kalau itu yang kita lakukan, saudara sekalian, kita sudah mereformasi pemikiran. Ya. Janganlah kita mendesak sungai sampai pada bibir sungainya, tapi berikanlah sungai itu sempadan sungai. Karena sempadan itu fungsinya luar biasa bagi sungai itu. Yang pertama, dia bisa merupakan penyaring polutan-polutan yang mau masuk sungai. Dia bisa juga merupakan mengelola temperatur sebagai tempat hidupnya amfibi, tempat hidupnya binatang-binatang yang ada di situ, juga bisa meredam banjir. Banjir tidak terjadi pada satu titik tertentu, tapi diredam di sepanjang sungai, di sepanjang sempadan sungai, sehingga ada kesempatan air untuk meresap ke dalam tanah, saudara sekalian. Inilah kondisi yang sangat ideal. Sudah perhatikan sekali lagi, ya, ke depan para kontraktor perumahan, para pengembang, stop, jangan sampai masuk di sempadan sungai. Undang-undangnya sudah melarang bahwa sempadan sungai harus dilindungi. Jika tidak, Anda akan mendapatkan sanksi karena Anda melanggar undang-undang. Baiklah, pada bagian 6 saya cukupkan. Saya harapkan sudah berpikir tentang sempadan sungai, ya, bagaimana itu sudah rasakan, sudah pikirkan. Setelah itu kita akan lanjutkan nanti pada bagian ke-7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.